Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Widiasari dan di sini saya akan menjelaskan tentang tenses. Yaitu yang pertama, tenses berfungsi untuk menentukan lokasi suatu tindakan atau menyetujui dalam waktu. Tenses terdiri dari present, masa kini atau sekarang, past, masa lampau, dan future, yaitu masa yang akan datang. Contoh-contoh dari tenses adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, yang past tense, I worked atau I was working. Nah, yang kedua, yang present, I work atau I am working. Dan yang terakhir, I will work atau I will be working. Nah, perfect tense. Perfect tense adalah sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sudah dilakukan pada masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Perfect tense sering dijelaskan sebagai penyampaian relevansi berkelanjutan dari tindakan masa lalu. Comrie 1985, Fabricius Hansen 2006. Jadi perfect tense adalah hal yang sudah kita lakukan namun masih kita lakukan atau berkelanjutan. Yaitu contohnya di sini ada perbedaan antara past tense dan perfect tense. Yang pertama itu past tense itu we saw the queen dan yang perfect tense we have seen the queen. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama, yaitu melihat sang ratu, namun memiliki konteks yang berbeda. Perfect tense menjelaskan tentang masa lampau yang masih berkelanjutan di masa depan. Jadi, kita sudah melihat ratu, tapi kita akan melihat ratu lagi, atau kita masih melihat ratu gitu. Nah, selanjutnya, aspek dan action chart. Aspek adalah kategori tata bahasa yang mengekspresikan perbedaan dalam cara waktu disajikan dalam acara. Aspek secara sederhana menyatakan kapan atau bagaimana suatu tindakan terjadi. Secara sederhana, terdapat 4 aspek tenses pada bahasa Inggris, yaitu simple, perfect, progressive, dan perfect progressive. Nah, perhatikan contoh dari aspek di bawah ini. John laughed dan John was laughing. John laughed merupakan kalimat simple past yang mana mengekspresikan kegembiraan John, berbeda dengan John was laughing, yang mana menjelaskan bahwa John tertawa beberapa saat sebelum kita membicarakannya. Selanjutnya, aspek dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu aspek perfektif dan aspek imperfektif. Contoh-contoh dari aspek perfektif dan imperfektif yaitu yang pertama, contoh dari perfektif yaitu we climbed the mountain all day yesterday and still didn't reach the top. Dan yang kedua itu contoh dari aspek imperfektif. We were climbing the mountain all day yesterday and eventually reached the top. Kalimat pertama menggunakan perfektif aspek yaitu climbed, namun mensignifikasikan tindakan yang tidak lengkap. Dan kalimat yang kedua menggunakan imperfect aspek yaitu climbing, mengacu pada suatu peristiwa yang sudah selesai. Selanjutnya, action chart. Action chart adalah istilah untuk klasifikasi aspek inherent acara. Banyak peneliti mengklaim bahwa peristiwa dapat diklasifikasikan menjadi 5 dasar, yaitu states, activities, dan accomplishment, achievement, dan semelfactives. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.